Hai, coba lihat video ini deh. Ospek-ospek di kampus tuh suka ada kejadian yang kayak tadi ya. Katanya biar mahasiswa disiplin. Gimana ya logikanya? Yang kayak gitu malah bikin lelah mental. Sayangnya pihak kampus malah ngebiarin praktik ospek yang menyimpang. Pemerintah juga nggak tegas bikin aturan soal ospek. Di Newsroom 63B kali ini kita akan bahas kenapa ada kultur kekerasan dalam ospek dan apa yang harus dilakukan biar kekerasan saat ospek berhenti. Silahkan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Masa orientasi mahasiswa idealnya diisi sama hal-hal berfaedah. Sosialisasiin gimana cara mahasiswa bisa mengembangkan nalar kritis lewat sistem pembelajaran di kampus, fasilitas apa aja yang bisa dipakai buat menajamkan kreativitas, unit kegiatan apa aja yang bisa diikuti biar berkembang, dan lain-lain yang berkaitan sama well-being mahasiswa selama kuliah. Prinsipnya, kegiatan orientasi mahasiswa harus mengutamakan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ini ada aturannya. Kita bisa lihat di Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru atau PKKMB. Dibikin sama Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Nah, tapi sayang banget realita ospek atau PKKMB masih aja nggak mengutamakan prinsip utama tadi. Tiap tahun ajaran baru masih aja muncul berita kekerasan terhadap mahasiswa baru. Korban tewas masih tetap ada. Kan keterlaluan ya kalau mau diibaratkan ini udah kayak generational trauma. Karena di Indonesia kultur kekerasan saat orientasi mahasiswa udah terjadi sejak 1950-an. Tempo pernah bikin berita yang nyebut pada 1950 ada 19 mahasiswa yang disiram soda api saat mapram, istilah untuk ospek pada zaman itu. Sejak saat itu berita kekerasan saat ospek terus muncul lintas dekade. Beberapa di antaranya nih, pada 1990-an ada mahasiswa ITB dan UI yang meninggal. Pada 2000-an mahasiswa STPDN tewas. Bahkan bulan lalu ada mahasiswi di Makassar yang meninggal saat ikut pengkaderan. Itu untuk korban tewas, korban jiwa lain jelas ada. Terus ini, yang baru kejadian di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten. Aturan-aturan pemerintah yang lumayan banyak itu kayak nggak ada artinya ya. Seberapa banyak? Ini beberapa di antaranya. Biasanya aturannya berbentuk surat keputusan atau surat edaran. Isinya macem-macem, mulai dari ngubah nama, misal dari Mapram, jadi Pekan Orientasi Studi, jadi Ospek, jadi PKKMB kayak sekarang. Terus materi orientasi. Misal, disuruh menghargai HAM dan mengembangkan wawasan siswa. Ujung-ujungnya sama aja. Terus di beberapa aturan pemerintah bilang sanksi diserahkan kepada pihak kampus. Tapi pihak kampus malah melakukan pembiaran. Kami ngobrol sama Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Menurut dia, tindak kekerasan dalam ospek itu bukti bahwa dunia pendidikan di Indonesia masih primitif. Karena memakai cara-cara kekerasan sebagai bagian dari pendisiplinan. Kampus tidak menganggap ini sebagai sesuatu tantangan yang mesti sudah tidak ada di kampus, tetapi dianggap hal yang biasa-biasa saja, hal-hal yang sepele, dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak membahayakan. Itu yang menurut saya problem struktural yang ada di kampus ya, sehingga membentuk mental model yang primitif. Ya padahal ya kalau mau ngomongin soal cara bikin mahasiswa jadi disiplin, Ubaid percaya metode dialogis akan lebih ampuh. Kenapa kita harus berdisiplin? Manfaatnya apa dan seterusnya. Ketika mahasiswa tidak mampu menemukan bahwa disiplin itu punya dampak yang bagus, ya kenapa harus berdisiplin? Gitu. Jadi kesadaran bahwa saya harus berdisiplin itu dibangun atas kesadaran gitu, bukan karena kalau saya nggak masuk kelas maka saya dapat nilai D misalnya. Jadi segala bentuk kekerasan dalam ospek sebenarnya adalah cerminan relasi kuasa yang masih ada di kampus. Senior merasa berhak melakukan hal yang sesukanya ke junior yang dianggap nggak lebih tahu apa-apa dari senior.
Kalau menurut Novi Puspita Chandra, dosen psikologi Universitas Gadjah Mada, pola pikir tersebut bisa muncul dari cara didik di dalam keluarga. Kita lihat kutipan Novi di The Conversation ya. Dia bilang lapisan sejarah pribadi ini dibentuk pertama oleh model keluarga. Model keluarga Asia itu kan kecenderungannya dominasi dari orang tua. Lalu, lapisan berikutnya adalah lingkungan sekolah yang sebenarnya secara kekeluargaan kita mengarahkan siswa menuju satu model perilaku yang menggunakan penyalahgunaan kuasa. Dua hal itu ditambah sistem pendidikan berbasis perilaku makin menumbuhkan potensi kekerasan. Menurut Novi, sistem pendidikan berbasis perilaku biasanya terwujud dalam bentuk penghargaan dan hukuman. Contohnya ini, masuk kelas baris berbaris, kalau tidak melakukan sesuatu sedikit aja diberi poin dan sebagainya. Ini modelnya semi-militer dibangun dari teori behavioristik. Untuk mengubah kekeliruan pemahaman soal ospek, Ubaid bilang perlu ada paradigma baru dari pihak kampus. Argumentasi dengan nalar-nalar yang kritis, yang transformatif itu penting menjadi paradigma yang penting digunakan oleh kampus ya, baik dosen maupun mahasiswa. Sehingga relasinya bukan relasi bahwa dosen itu punya kuasa, bahwa senior itu punya kuasa, lalu mahasiswa baru adalah kelompok yang terjajah. Gitu. Ini berlaku juga buat mahasiswa senior ke junior ya. Pemerintah juga perlu lebih tegas dalam bikin aturan. Mereka ketika mengeluarkan aturan, itu juga harus mikir bagaimana aturan ini bisa diterapkan. Gitu. Untuk bisa menerapkan aturan itu, perangkat apa saja yang perlu disiapkan? Ekosistem apa yang harus mendukung ke situ? Gitu. Kemudian mekanisme pengawasannya seperti apa. Masukan dari Novi juga bisa dipraktikkan. Pemerintah dan pejabat kampus bisa lihat negara-negara yang udah nerapin sistem pendidikan yang berpusat pada pengembangan karakter siswa. Kayak di Finlandia dan Australia. Pengen tahu pendapat kamu dong soal ospek yang konstruktif tuh enaknya gimana? Coba share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan Newsroom 63B. Sampai ketemu minggu depan.